Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afifah, apa kabar? Baik, Kak. Terima kasih ya sudah mau melakukan sesi konseling bersama saya Winda Noviana. Kemarin saya sudah membaca intake formnya dan saya sudah membacanya dan mungkin bolehlah nanti kita sharing apa yang menjadi fokus pembicaraan kita. Baik, silakan masuk. Di sini ada 3 kursi ya. Afifah mau duduk di sebelah mana? Boleh sini. Oh boleh, silakan duduk. Saya sendiri duduknya di mana? Baik, terima kasih di sini. Bagaimana ini posisinya sudah nyaman? Mau digeser-geser sih. Sudah. Apakah posisi saya sudah nyaman seperti ini? Sudah. Tidak perlu digeser lagi ya? Tidak perlu. Baik. Baik Afifah, saya boleh bertanya, setelah saya kemarin membaca intake informnya, gitu, ada beberapa persoalan dan ada beberapa yang Afifah ingin sampaikan. Bolehkah saya tahu apa alasan Afifah untuk mengikuti sesi konseling ini? Utamanya sih Kak, supaya aku tuh bisa fokus belajarnya. Supaya nggak fokus belajar di kelas. Berarti tidak fokus belajar di kelas. Kira-kira apa yang menjadi penyebab tidak fokus belajar di kelas ini? Kalau lagi belajar tuh sukanya ngantuk gitu Kak. Jadi ngantuk ya kalau di Iya, kelas ngantuk. gitu. Ya baik. Sebelum kita melanjutkan sesi konseling ini, ada beberapa hal yang harus kita sepakati. Afifah sudah tahu yang mungkin sudah membacanya di kontrak aslinya dan sudah ditandatangan juga. Nah, sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik. Nah, bolehkah saya tahu apakah Afifah sebelumnya sudah melakukan sesi konseling? Sudah. Sudah. Nah, berarti Afifah sudah tahu ya konseling itu seperti apa. Dan kalau boleh saya tahu, apa yang Afifah ketahui tentang konseling dan bagaimana pengalamannya? Mungkin konseling itu bisa membantu kita buat memilih dan kayak membuat pilihan gitu, melakukan apa sih namanya, motivasi juga, habis itu menyelesaikan masalah juga. Terus utamanya sih ini Kak, ada yang mendengarkan gitu, jadi kita bisa mungkin kalau aku sih gitu ya pribadi mikirnya kayak bisa curhat. Oh ya baik. Memang betul ya sebagai konselor itu adalah ada asas kerahasiaan yang memang itu seorang konselor harus mampu mendengarkan konselingnya seperti itu dan itu tidak boleh sembarangan untuk bisa disampaikan ke orang lain tanpa persetujuan kedua belah pihak gitu ya. Mungkin di sini saya izin menambahkan, jadikan sesi konseling itu sendiri adalah layanan bantuan gitu ya kepada individu itu sendiri atau kepada klien gitu kan. Jadi intinya bagaimana orang itu berjaya kembali di dalam hidupnya jika memiliki masalah, maka harus lepas dari masalahnya dan memiliki tujuan, harus goal pada tujuan itu sendiri. Jadi proses konseling ini membantu individu untuk mencapai goalnya kalau itu adalah memiliki sebuah tujuan. Baik, sesuai dengan kontrak yang sudah kita sepakati, maka sesi konseling ini akan dilaksanakan selama 4 sesi, di mana satu sesinya itu berdurasi 45 sampai 60 menit. Nah, di sini itu dalam sesi konseling ini kan ada asas kerahasiaannya. Kalau boleh saya tahu, siapa saja yang boleh tahu atas masalah Afifah ini? Mungkin orang tua sama dosen. Baik. Kalau begitu, mungkin saya nanti bisa untuk menyampaikan progres perkembangannya kepada orang tua dan dosen. Nah, sebelum proses sesi konseling ini dimulai, di sana ada kamera gitu ya, di depan ini ada kamera yang mana di sini kamera ini akan merekam proses sesi konseling kita. Nah, ini itu berguna untuk saya sebagai laporannya untuk nanti progres perkembangan sesi konseling kita untuk kedepannya seperti itu. Apakah kita setuju? Terima kasih. Nah, selama sesi konseling ini saya izin mencatat ya
hal-hal yang penting yang menjadi fokus pembicaraan kita. Baik, bagaimana? Setuju? Ya, baik, terima kasih. Kira-kira kenapa gitu? Apa yang menjadi penyebab Afifah itu tidak fokus ketika di kelas itu? Awalnya tuh kayaknya itu sih Kak, ngantuk karena aku tuh apa ya, jam tidur nggak tahu sih, ini banyak tugas juga kan ya, jadi suka begadang gitu loh Kak. Oh, berarti suka begadang karena banyak tugas, jadi menyebabkan di kelas itu tidak fokus dan ngantuk gitu. Kalau boleh tahu, berapa kualitas jam tidur dalam satu hari gitu, selama 24 jam? Aku biasanya sih kalau ini itu dari jam 12 malam sampai jam 4 subuh. Oh, itu kalau lagi banyak tugas banget gitu ya, itu biasanya aku kadang-kadang tidur kadang-kadang enggak, itu bisa mungkin saya tidur jam 3 bangun jam 5 gitu. Tidur jam 3 bangun jam 5. Masya Allah. Berarti kalau di Indonesia rata-rata dalam satu hari ini kalau tidur jam 12 bangun jam 4 subuh berarti tidur cuma 4 jam. Kalau tidur jam 3 bangun jam 5 berarti 2 jam saja ya tidurnya. Bagaimana kalau untuk tidur siang? Enggak sih Kak, soalnya kan ada kampus ya kuliah. Jadi tidak ada kualitas tidur siang, berarti dalam satu hari cuma tidur di jam itu saja. Gitu ya. Nah, kalau boleh saya tahu, tugas itu selalu dikerjakan di jam berapa sehingga bisa tidur di jam sekian gitu, di jam 12 malam. Nah itu Kak, jadi mungkin kan kalau tugas terus tuh pusing ya kayak. Jadi aku sambil itu sih main HP dulu gitu. Jadi misalnya mulainya sore nih habis pulang kampus, sore habis itu enggak sore sih, biasanya habis maghrib misalnya habis maghrib apa gitu. Nah itu misalnya mulai nanti 20 menit kemudian, setengah jam kemudian main HP dulu. Nah berarti ini gitu ya, selain belajar scroll handphone, jadinya mengerjakannya tugas yang seharusnya bisa selesai 3 jam jadi 6 jam gitu, seperti itu. Scroll handphone berarti selain mengerjakan tugas juga ada hiburannya sambil scroll handphone, dan mungkin apakah menyadari scroll handphonenya itu berapa menit gitu dibanding tugasnya itu sendiri? Kayaknya lebih banyak main HP-nya sih Kak. Berarti lebih banyak main handphonenya daripada nugasnya gitu ya, seperti itu. Nah, baik, kalau untuk diskalakan gitu ya, dari 0 sampai 10 ketika rasa ngantuk di kelas itu sendiri gitu, ada di skala berapa? Skala 10 itu ketika di kelas adalah rasa yang sangat ngantuk gitu. Kalau boleh tahu, kalau diceritakan ada di angka berapa? 8,5. Boleh diceritakan bagaimana ada di posisi 8,5 itu sendiri? Soalnya di sini mungkin hari ini banyak tugas banget ya. Nah besoknya enggak, jadi kadang-kadang enggak ngantuk, kadang-kadang ngantuk, tapi lebih kebanyakan ngantuknya. Ya. Berarti di sini yang harus dikurangi itu ketika tugasnya harus dipertimbangkan gitu sama scroll handphone gitu ya, seperti itu. Nah, kalau boleh tahu ketika kita melakukan sesi konseling ini ingin ada di penurunan angka berapa? Skala penurunan sangat di kelas itu sendiri. 1. Boleh diceritakan apa harapan di angka 1 ya? Soalnya kan kadang-kadang ada dosen yang bikin ngantuk juga gitu ya. Walaupun kita nggak ngantuk tapi dosennya bikin ngantuk. Itu kan itu kayak gimana lagi gitu kan ya. Cuman aku pengen banget kayak bisa benar-benar fokus gitu. Jadi benar-benar nggak ngantuk banget. Jadi mungkin kalau aku dari angka 1 benar-benar bisa nahan ngantuknya dan itu bisa fokus belajar. Baik, berarti apa yang akan Afifah lakukan untuk mencapai progres di angka 1 ini? Tidur yang cukup sih kan.
Jadi kuncinya adalah tidur yang cukup seperti itu. Mungkin untuk Afifah sendiri tidur yang cukup itu dalam satu hari itu berapa jam? Menurut aku sih 7 jam sih Kak. 7 jam idealnya 7 jam. Ideal 6 7 jam. jam lah minimal gitu. 6 jam. Mungkin nanti bisa di manage waktu gitu ya. Kalau ingin dalam satu hari 6 atau 7 jam, berarti Afifah akan melaksanakan di jam berapa nih tidurnya, menjadwalkan gitu biar tidak ngantuk lagi nih di kelas. Karena aku biasa bangun jam 4. Ya. Berarti sekitar jam 9 atau jam 10. Paling malam berarti jam 10 sudah tidur gitu ya, Iya. biar subuh sudah bangun, pagi sudah fresh kembali gitu ya, untuk bisa beraktivitas dengan senang dan sukacita dengan yang pastinya tidak ngantuk lagi. Baik, berarti dalam selanjutnya kita akan memanage waktu, akan lebih baik lagi dalam memanage waktu. Dan bagaimana untuk melaksanakan tugas-tugasnya nih ya, biar nantinya juga kan agar tugasnya bisa dikerjakan lebih seefisien mungkin. Apa yang akan Afifah lakukan agar tugasnya efisien gitu, tidak sambil sambil scroll handphone gitu. Kayak ngurangin itu sih Kak, scroll. Berarti di sini Afifah akan melakukan ketika ada tugas mengurangi untuk scroll handphonenya ya, agar tugasnya cepat selesai dan bisa tidur lebih awal gitu, seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu sesi konseling yang pertama kita. Terima kasih sudah melakukan sesi konseling ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan seperti yang tidak berkenan di. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh.